Halo semuanya, hari ini ketemu temen gue nih yang udah lama nih, Ernest Prakasa. Halo Radit. Gue ngelihat lo sekarang, lo kayaknya lebih sibuk jadi produser ya? Lagi iya, sekarang ini ya. Iya ya, karena sekarang ini ya. gue ingat waktu itu kan gue pernah main ke rumah lo. Iya, betul. Rumah lo yang dagang apa tuh, dagang beras ya? Bukan, itu rumah siapa? Kan ini bawah, kan gue waktu itu main ke rumah lo. Di bawah orang pada dagang beras. Ada karung-karung beras. Itu rumah siapa, Dit? Yang di Rumah itu gua- kan? Jakarta Selatan kan? Rumah gua kan yang waktu kita ngomongin teka-teki Tika itu rumah gua yang di Kemang yang di Bukan dulu sebelumnya, rumah orang tua lu. Oh, zaman itu. Zaman itu. Itu sekarang jadi kantornya Imaginary yang bawahnya jadi toko itu. Makanya gue waktu itu main ke tempat lu. Iya. Terus nyokap lu lagi megang kalkulator kan? Oke, terus. Iya kan? Megang kalkulator. terus ada beras di iniin. Oke. Ya kan? Terus kita ke atas ke Betul, itu. lantai 3. Ya, lantai 3 kan? Iya. Ngomongin film apa segala Iya, macam. Iya. Terus gua ngeliat ada foto hitam putih lo nge-share di IG lo. Ini Iya. bertahun-tahun yang lalu nih. Terus lo bilang sudah saatnya toko ini Iya. lo tutup ya kalau nggak salah ya. Iya, 2021 kayaknya itu. Iya. Ya, Terus apa namanya itu kosong. Itu Iya. maksudnya gimana? Lo mengapakan itu tuh? Mengapa? Jadi toko nyokap gue itu tipe bisnis kayak nyokap itu memang ketika orang mulai switch belanja ke online memang terpukul cukup berat, Dit. Dulu kan Nyokap orang lo? nggak beli kebutuhan pokok lewat online. Sejak orang mulai online, udah mulai kerasa terpukul bisnisnya toko-toko sembako ini. Ketika pandemi ya udah, itu udah kayak nail on the coffin aja, udah makin sepi. Ya udah gue bilang sama nyokap, udah lama udah 30 tahunan jualan begini, pensiun aja lah, istirahat, jalan-jalan. Nah, lantai dasar yang tadinya toko itu akhirnya gue jadiin kantornya Imaginary. Oke. Kan gue inget tuh pertama kali lo nge-share ini akan perjalanan selanjutnya. Iya. Melanjutkan usaha bokap nyokap. Gue lupa sih captionnya apa ya sejujurnya, tapi kurang lebih long deadlines lah ya. Iya kan? Iya. Kalau mau beli baju yang gue pakai di ini ada link Enggak, affiliate-nya. itu bukan Oh, gue, enggak. bukan gue itu. Oke, nah terus dan yang foto itu Iya. kantor Imaginary itu sekarang yang lo bikin PH ini Iya. udah film ketiga. Betul. Dan ini banget film-filmnya diapresiasi dengan baik banget Ya ya. puji Tuhan sampai saat ini ya. Baru 2 sih, yang ketiga kan ini tayang tanggal berapa sih? Hah? Ini tayang tanggal berapa? Belum tahu. Nggak tayang kayaknya. Iya bulan depan, Bisa sebelum kayak sesudah ini deh. sesudah film Film lo, tayang. agak Oh ya lain udah, ini. ayo. Yang pertama dan film pertama lo ngiri-ngiri ngisep ini. Bukan ngeri-ngeri ngisep. Bukan. Ngeri-ngeri ngisep kan? Ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri ngisep itu yang sequelnya. Oh gitu ya. Iya. Yang ngeri-ngeri sedap ini Iya. langsung 3 juta. 2,8an. 2,8. Ya. Lu gimana caranya produser baru, punya PH baru, terus tiba-tiba punya film pertama dan Iya. 2 juta lebih. Itu apa yang lo lakuin? First of all, klarifikasi dulu ketika ngeri-ngeri sedap. Pas ketika ngeri-ngeri sedap itu dibuat, produsernya sejujurnya Dipa, bukan gua. Karena gua bukan masih lo. ada cek toko sebelah 2 ketika itu. Oke, Jadi oke. memang Dipa yang produce. Cuman kalau tanya kenapa PH baru, produser baru bisa 2 jutaan, ya akhirnya ngeri-ngeri sedap itu membuat gua semakin percaya sama apa yang selama ini gue yakinin, bahwa mantra gua adalah a good story is a good story gitu. Oh, karena waktu itu kalau nggak salah ditolakin kan naskah itu kan. Nggak ada yang mau nerima karena kan sangat lokal, sangat lokal, kedaerahan. Film-film daerah gini bisa laku berapa sih gitu. Tapi kan gue selalu percaya kalau cerita yang kuat itu kan walaupun lu, pokoknya gue bilang sama Ben, pokoknya jangan bahasa Batak ya Ben, itu aja syaratnya. Oke. Kalau lu bikin pakai bahasa Indonesia, orang dari suku manapun bisa relate karena skripnya it's all about family sebenarnya. Oke. At the very core. Jadi ya tolong jangan pakai bahasa Batak. Bennya juga nggak berencana bikin itu dalam bahasa Batak. So we're clear, ini bahasa Indonesia. Keluarga Batak dalam bahasa Indonesia, keluarga manapun dengan cerita seperti ini pasti bisa relate gitu. Tapi kan penduduk paling banyak itu kan orang Jawa. Chinese ya. Hah? Maksud gue ngeri-ngeri sedap nggak mau pakai Mandarin. Bukan Jawa ya penduduk paling banyak. Iya kan ya di dunia kan ya. Oh di dunia 1 miliar lebih. Aduh mikirnya job gue nggak mikirin dunia, di Indonesia aja lah. Ngapain Ya, siapa sih? tahu ngeri-ngeri sedap pakai bahasa Mandarin. Enggak. Gue aja nggak bisa bahasa Mandarin, nggak usah. Oke, terus akhirnya karena dulu awalnya itu
banyak yang nggak percaya bahwa ini bisa meledak. Betul. Karena Dan terlalu termasuk lokal. kami sih kalau bilang meledak ya. Lu. Termasuk kita juga nggak percaya kalau ini bakal meledak, enggak juga. Karena gue ketemu si Angga Sasongko, gue ngomongin itu ngeri-ngeri sedap itu. Terus dia kalau nggak salah juga chip in ya. Iya, enggak orang pertama yang believe sama ngeri-ngeri sedap. Maksudnya di luar gua sama Bene sama Dipa ya orang pertama yang paling believe dan yuk gua cariin fundingnya, kita bikin film ini jadi film pertamanya Imaginary itu Angga yang invest. Kenapa lu mau jadi produser? Maksud gua kan lu selama ini sama Star Vision kan, kalau nggak salah kan. Dan film udah banyak. Iya, gue direct 7 film dalam 8 tahun. Sama Star Vision. Sama Star Vision. Terus kok tiba-tiba pengen punya sebenarnya gue rasa memang naturally akan, namanya seniman pasti sampai di titik tertentu lu akan merasa lu pengen kebebasan kreatif yang lebih lagi gak sih? Oke. Iya gak sih? Maksudnya PH itu kan punya ciri ya, punya taste. Produser punya taste. Produser gue Pak Chan Parwes, dia punya taste, dia punya pakem-pakem yang dia believe. Oke. Pada titik tertentu gue akan mulai merasa kayaknya gue punya pakem gue sendiri, kayaknya gue punya hal-hal lain yang mau gue coba di luar daripada yang selama ini dikerjakan di situ. Oke. Which is only natural menurut gue. Jadi sebenarnya ngejar kebebasan kreatif aja sih gitu. Tapi ketika lo udah film pertama pecah nih ya, 2,8 sekian itu kan. Yeah. Ketika bikin film kedua, selama proses itu banyak PH lain ngedeketin gak? Kayak, nah sudah sama kita aja joinan apa segala macem. Kalau sebenarnya kalau konteksnya joinan, ya gue sih nggak menutup diri untuk kerjasama dengan siapapun pada dasarnya. Cuman jujur agak susah orang mau partneran sama Imaginary karena ada beberapa hal yang tidak lazim di kita. Oh gitu? Iya. Pertama, kita nggak mau ngambil IP. Itu aja udah buat orang investor aja, gitu. Maksudnya gini, gue percaya bahwa IP adalah milik sang kreatornya. Oke. Jadi kalau misalnya lu kontrak sama gua, kita daftarin judul misalnya, lu bawa skrip nih, Bene misalnya. Bene bawa ngeri-ngeri sedap udah jadi skrip. Kita daftarin ke Haki. Atas nama Bene, bukan atas nama Imaginary. Tapi gua sama Bene punya kerjasama bisnis untuk film tersebut. Oke, karena tapi kan bukan lazimnya gitu ya. Oh, enggak. Enggak juga ya? Enggak lah, pasti lu kalau bawa lebih lazim adalah kalau sebuah PH memproduksi, ya PH-nya yang udah invest dan mengerjakan ini, maka IP akan menjadi investasi, bagian dari payoff investasinya PH tersebut. Oke. Tapi kalau gaya PH lo ini, apakah lo punya premis cerita terus lo hire penulis atau lo justru kayak sini mana yang punya story gitu? Iya, gua percaya kalau story itu it's not only about the what tapi juga the why gitu. Kenapa lu mau bikin ini gitu? Bene mau bikin ini. Contoh paling jelas sebenarnya kayak Jatuh Cinta Seperti Film-film deh. Yandi nawarin Nas mau kerja sama nggak? Gue punya skrip hitam putih. itu lo pas ngeluarin trailer ya? Gue kayak, lu ngapain bikin film hitam putih sih? Ngapain sih? 650.000 dit, aneh ya? Makanya nggak taunya banyak banget yang nonton. Nah itu maksud gue believe sama why-nya kan. Makanya gue tanya, yang pertama gue tanya sama Yandi, kenapa harus hitam putih? Yang diceritalah, yang dia pernah ceritain juga bahwa hitam putih adalah cara dia memotret duka. Kenapa hitam putih harus duka? Ya kan kalau kita lagi orang Kristen terutama ya, lagi kalau ngelayat foto di peti hitam putih, terus gue masih belum, gue korek lagi karena gue masih belum cukup dengan jawaban itu. Barulah dia cerita soal mamanya. Jadi ayah dan kakaknya Yandi itu meninggal dalam kurun waktu yang berdekatan ketika dia masih kecil. Gue nggak apa-apa cerita karena Yandi juga cerita ini di banyak kesempatan. Suatu pagi dia bangun tidur pagi, mamanya lagi bersih-bersih rumah. Nah dia dari atas kayak lantai 2 ngelihat dari tangga gitu. Dia lihat mamanya yang sehari-hari sangat tangguh dan sangat nggak melankolis ya. Keluarga Chinese itu kan biasanya termasuk keluarga gue yang aneh tuh kalau affectionate tuh aneh banget gitu. Jadi ya dingin aja gitu. Bahasa love language kita makanan biasanya. Kayak makan udah makan itu love language. Nah suatu pagi Andi melihat mamanya lagi nyapu atau ngepel gitu, tapi dia lagi tertegun ngelihat dinding. Di situ ada foto almarhum bapaknya Yandi dan almarhum kakaknya Yandi. Jadi mamanya lagi diem aja gitu, ngeliatin aja. Ini serem nggak tapi? Enggak. Oh enggak, oke. Yang jaga-jaga aja. Di momen itu dia melihat ibunya sedang dalam posisi seperti itu. Dia membayangkan betapa
muramnya dunia dari balik pandangan ibunya gitu. Kehilangan suami, kehilangan anak. Dia merasa nyokap gue kayaknya hidup buat dia tuh hitam putih kali ya gitu. Ketika gue mendengar itu, maka buat Imaginary pilihannya ada hanya dua. Either lo mau ambil skrip ini dengan hitam putihnya, atau ya jangan diambil kalau memang gak pede gitu. Ya udah gue bilang, gue baca dulu deh gitu. Gue baca skripnya, unik banget, aneh tapi genius menurut gue aja. Gue bilang oke, let's go, let's do it gitu. Selama lo mau cukup wise untuk berkompromi, artinya ini film hitam putih ya, nggak mungkin tiba-tiba lo minta budget belasan miliar untuk produksikan, jadi nggak masuk akal gitu. Selama lo reasonable soal budget, oke, let's do it gitu. Target lo buat film hitam putih ini yang jatuh cinta seperti di Alfamart ini. Hey, seperti di film-film ini. Kenapa ada built-in yang saya nggak siap? Jatuh cinta seperti film-film. Target lo berapa? Karena gue inget lo nge-share di IG story lo 100.000 aja gue happy. Jujur gitu. Dit 100. Jadi secara psikologis gue ngerasa nih kalau di bawah 100 kayak gue bakal sedih, Yandi bakal sedih gitu kayak. Kalau di bawah 100.000. Kalau di bawah 100.000 itu sebenarnya angka psikologis aja. Kalau secara bisnis ya paling nggak ya di atas 200 lah baru oke lah ya gitu. Tapi secara psikologis gue ngerasa aduh nih kayak kalau penontonnya puluhan ribu kayaknya sedih sih gitu. Jadi kayaknya 100.000 ke atas kayaknya sih oke nih. Nah pas gala premier mulai tenang tuh ngelihat respon orang-orang, kayaknya 200 ada harapan nih gitu. Okay. Tapi kalau lo boleh share, itu batas bisnis lo di 200.000. Kurang lebih di sekitar segitu. Itu dan udah baru bisa balik. Dia 600.000 kan? 650.000 sekarang. Gokil ya. Sih. Nah yang lucu hari pertama tayang. Jadi hari pertama tayang itu kita kan hari pertama suka ngecekin MTX kan. Yeah. Ngecekin MTX. Kosong apa enggak gitu. Iya, gue lagi di lokasi Kakak Bos. Ari Kriting lagi syuting. Gue lagi produser on location kan. Gue selalu gue di lokasi, gue bukain MTX hari pertama tayang tuh jam 12 siang mulai merah Dit. Bandung, Bali, Jogja, show sore malam mulai merah tuh. Kaget dong gue, wah kok mulai rame nih. Jam after lunch gitu, jam 1 jam 2 gitu udah beberapa show di beberapa titik udah bener-bener keisi 70-80%. Wah gila, itu perasaan gue mau nangis ketika itu. Tapi sebelah gue cuma ada Ari doang. Karena budget Kakak Bos terlalu bengkak. Bukan. Nangis karena kayaknya film ini ada yang nonton deh gitu. Iya. Gue pengen kalau itu merah mungkin gue udah peluk dia, gue udah nangis. Tapi sebelah gue kan Ari. Jadi kayak gue males aja gitu gue meluk Ari sambil nontonnya lumayan gitu, malu. Jadi gue tahan-tahan aja. Gue ngeliat trailernya aja, hitam putih aja udah kayak lu tuh ngapain sih gitu loh. Ternyata tapi mungkin itu ya edge yang lo punya ya dengan Imaginary ya, bahwa lo tuh ngelihat sesuatu yang orang nggak lihat dan artinya menjadi beda itu lo all in aja gitu. Gue beda sekalian gitu ya. Kan beda yang terukur, artinya makanya tadi gue bilang sama Yandi, kalau film ini budgetnya gila ya of course nggak masuk akal dong. Kalau lo modest, kalau lo make sense, ayo gitu. Karena buat gue kayak gue sangat terngiang-ngiang quotes-nya Tan Malaka yang bilang idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki pemuda. Karena buat gue Imaginary kan masih muda. Ya kemewahan kita masih sanggup untuk menjadi idealis. Kalau gue udah terlalu besar, udah terlalu banyak yang dipikirin, terlalu banyak pertimbangan, akan semakin berat bebannya untuk menjadi idealis menurut gua. Ya karena idealisme itu ada elemen risiko kan. Betul. Kalau kayak masih segini ya udah. Tapi biasanya nih ya, kalau di perusahaan-perusahaan itu kan ada investor nih, which is yang punya duit kan. Dia pasti punya final say dalam artian ini ada uang gua nih. Iya. Dan lo mau bikin film hitam putih. Ini ada uang gua nih, lo mau bikin film yang lokal Batak banget. Lo nggak punya itu di PH lo karena semuanya milik lo atau? Makanya itu salah. Tadi kan alasan pertama soal IP tadi gue bilang sama lo. Alasan kedua kenapa Imaginary juga tidak semudah itu untuk mendapatkan investor, karena kebebasan kreatif itu sesuatu yang tidak kita kompromikan sama sekali. Oke. Jadi kalau lo believe sama kita ya udah lo percaya aja gitu. Ya investor gue yang masuk sampai sejauh ini ya orang yang memang mau percaya sama visi kreatif kita. Investor di Jatuh Cinta seperti di film-film ada? Ada. Di Jatuh Cinta seperti film, kuota investasi itu cuma terisi 30% jujur aja. Sisanya kita betting sendiri. Oke. Biasanya setengah? Pengennya sih kita chip in di Imaginary 25% kitanya. Oke. 25% investasi kita,
75% dari investor. Menurut kita itu risiko yang terukur segitu. Oke, ternyata di Jatuh Cinta Nggak Seperti dapat Film investor. 30%. Semua investor yang gue pitch, ini bagus skripnya, tapi kalau berwarna gimana? Nggak bisa gue. Semua minta diwarnain, nggak bisa Tapi gue. lo jujur ya. Kalau film itu berwarna, menurut lo penonton lebih banyak gak? Sebenarnya. Kalau Jatuh Cinta seperti film-film berwarna, menurut gue penontonnya akan lebih banyak atau tidak? Mungkin iya. Kenapa? Karena gini, Dit. Walaupun di sosmed reviewnya edan, tapi kita di lapangan kenyataannya banyak juga orang yang walk out. Maksudnya? Walk out keluar. Nggak betah nontonnya. Nonton abis itu cabut. Iya. Nonton cabut. Nonton 15-20 menit, apaan sih nih, keluar. Mungkin kalau berwarna, orang-orang itu masih bisa bertahan gitu sampai habis. Dan akan bilang ke temennya, oh ternyata bagus gitu. Karena ya orang harus nonton utuh baru bisa apresiasi. Karena ada warnanya. Karena ada warnanya. Nggak tahu. Tapi kalau pertanyaan lo itu, gue mikir simple, mungkin bisa lebih banyak. Mungkin. Tapi ya, it is what it is lah. It's all good gitu. Jangan sampai gara-gara film ini nanti ada penulis datang ke lo, dia bilang dia punya film hitam-hitam. Gimana nih kalau Mas di Ernest? preskon agak lain, Aco bilang berkaca pada pengalaman Yandi, dia pengen bikin agak lain tuh ungu kuning. Tapi gini, menyusul jawaban tadi ya, mungkin penonton lebih banyak, iya mungkin, tapi tidak akan semelankolis ini rasanya. Rasa yang ditinggalkan film itu. Rasa yang ditinggalkan film ini terhadap perjalanan Imaginary tidak akan sedramatis itu dong, bener gak? Iya sih. Kita pernah loh bikin film hitam putih dan orang suka, itu kan jadi milestone yang buat gue seumur hidup akan jadi pengalaman hidup yang berkesan banget gitu. Film hitam putih 600.000 sih iya sih. Iya kan. Sama kayak Woody Allen bikin Manhattan kali ya. Manhattan tuh hitam putih. Iya kan, setelah ini Hall dapat Oscar, dia bikin Manhattan hitam putih. Itu juga orang pada kayak ngapain sih lo bikin? Sama, dia pengen nge-capture feel dari itu. Iya. Dan katanya lebih cakep kalau hitam putih karena garis-garis kontrasnya tuh tegas gitu. Kalau gue ngerasanya yang kalau secara apa yang dibawa oleh hitam putih yang lebih kuat dari berwarna itu, lo lebih gampang fokus ke manusianya menurut gue. Jadi background itu akan less distracting dan human dramanya itu lebih powerful menurut gue. Iya, Karena ketika lo lihat orang ya, dia lebih, si background ini lebih less distracting gitu. Karena kan pasti kita kalau bikin set, kita kan pengen pasti estetik dong. Iya. Estetik yang sesuai karakter ya, tapi estetik tetap. Nah, estetika itu kan kadang-kadang pasti akan membagi perhatian orang. Nah, ketika hitam putih ternyata rasanya, wah gila, lu lihat Ringo sama Nirina. Iya, gue tau lu nggak pernah ke bioskop sih, tapi nanti kalau di Netflix udah keluar, coba lu tonton ya. Lu lihat Ringo sama Nirina di situ, gila sih. Oke banget ya. Gila sih, gila lah. Ada keinginan bikin film hitam putih lain gitu sama Deddy Corbuzier misalnya? Tentang seorang talk show host yang punya sakit hati sama TV dan bikin YouTube gitu. Oh gitu ceritanya. Enggak ya? Gue nggak tahu. Enggak, cukup sekali aja. Cukup sekali itu, bener. Lo enggak ya, maksudnya never say never. Cuman kan maksudnya masa tiba-tiba dalam waktu dekat gue bikin film hitam putih lagi. Deg-degan tau Dit bikin film hitam putih. Ya tapi kan maksudnya eksperimen lo kan berhasil kan. Ya eksperimennya berhasil, tapi kan belum tentu bisa berhasil 2 kali. Betul. Oke, terus yang ketiga, ya film agak lain. Betul. Ini yang lo baru, ini kita syutingnya tuh kemarin pas premiere. Oh iya. 1 hari setelah premiere kita taping episode ini. Iya. Kemarin gue nonton ini Jimmy Carr. Ya betul. Bareng tuh premiere gue sama Jimmy Carr. Memang Soleh juga jadinya nonton Jimmy Carr. Soalnya nonton Jimmy Carr. Iya, padahal dia ada di film itu. Oke. Soalnya kemarin itu juga si Rais, kan gue abis nemenin Yori kan, yang main di film Kakak Bos juga. Yori, dia tuh pengen open mic, pengen nyoba jadi stand up comedian. Gue udah janji sama dia mau ngajarin. Jadi yang mentorin dia tuh ada gua sama Rais. Nah, Rais Marasabesi ternyata dia main di agak lain. Betul. Di hari ketika dia harus nemenin Yori, di hari itu juga dia datang ke premier agak lain. Tadi malam, kemarin malam ya, malam. Terus gue bilang, jadi lo nggak bisa nemenin Terus kata Rais, sorry nih bang, gue main di agak lain. Asik. Lumayan banyak gue di sana. Asik. Gitu. Padahal 2 scene doang ya. Padahal tadinya cuman sekilas. Tapi kok jadi banyak. Karena gitu. Ya masa gue ceritain. Karena ada komika yang tidak hadir di gitu? hari syuting. Di hari syuting? Iya. Oh, jadi ini si komika ini tipe program yang seperti itu.
Jadi Rais dapat limpahan, Dit. Oh gitu. Jadi komiknya 3, harusnya ini leadnya, Rais jadi sidekicknya. Oke. Sama si Rizal, komika yang leadnya ini hari H tidak bisa hadir. Jadi Rais naik jadi lead gitu. Jadi dia kelimpahan rezeki dari komika lain. Iya, seharusnya Rais terima kasih. Betul. Sama di IG story udah gue taruh semalam. Tapi di sini jangan lah. Ya, oke. Oke, terus ya. Nah, gue bilang sama Rais, jadi lo nggak bisa nemenin si Yori dong gitu kan. Iya bang, sorry banget ya bang gitu. Gue pengen banget nonton filmnya. Terus gue bilang, ya kan lo bisa mikir dikit lah, apa lo nemenin Yori kan di Comika nih. Iya. Terus nanti lo minta suruh orang live IG live aja gitu filmnya. Mesti bro, film gue di IG live. Jangan gitu lah. Gue tahu lo sebel sama gue, tapi jangan gitu-gitu amat lah. TikTok oke lah, lo IG jangan. Terus, nah dia kesana kan? Iya. Dia kesana. Nah terus si Yori udah open mic. Rame tuh kemarin. Tadi gue ketemu Puput juga. Iya. Dia bilang lucu banget filmnya. Yeah. Tapi rata-rata reviewnya juga soal komedi ya, lucu ya. Karena memang kita di preskon juga udah bilang nonton film ini jangan mencari pesan moral, jangan mencari makna, jangan mencari bobot-bobot tertentu. Oke. Kita memang konsep film ini adalah ini lagi musim politik, tensi lagi tinggi. Ayo kita have fun di sini bareng-bareng, siapapun paslon pilihan lo kita ketawa bareng. Konsepnya memang gitu. Oke, yang jadi Prabowo siapa? Nggak ada gitu. Nggak ada gitu-gitunya. Nah, yang ini gimana nih film ketiga nih kan? Lu kok disebut cuma Prabowo doang, Ganjar sama Aniesnya enggak? Ganjar dan Anies. Nah, biar imbang dong ya kan. Kok ada 2 mic di sini, ini kode 02. Mic-nya ada 2. Kode 02. Gelasnya ada 2, mic-nya ada 2. Iya, narsumnya ada 2. Betul sih. Nggak Oke, ada hubungannya ya. Lanjut. Kenapa agak lain jadi film ketiga? Kalau nggak salah yang di konten agak lain gue lihat tuh. Lo dateng. Iya. Terus Jegel bilang kalau nggak nyampe 1 juta penonton dia mau jual kedua ginjalnya. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Nggak ngomong gitu ya? Dia nggak ngomong gitu. Tapi agak lain ini jadi film. Itu salah satu lagi soal Imaginary tuh keresahan gue tuh kita tuh terlalu dikepung sama IP, bukan cuma di Indonesia lah, di Hollywood juga kan. Jadi ruang buat original story itu sekarang kecil. Bukannya IP haram, tapi maksud gue kita butuh juga gitu ruang buat original story. Otherwise film-film kayak Cek Toko Sebelah, Hangout, Single, Susah Sinyal nggak akan pernah hadir gitu. Makanya Imaginary pengen original story tetap menjadi prioritas. Nah, Ngeri-Ngeri Sedap original story. Pokoknya dari 5 film yang kita so far udah rencanakan, 4 sudah 3 sudah syuting, yang 1 keempat Kakak Bos lagi editing dan filmnya Meira nanti kita lagi pre-production. Ini hanya agak lain yang IP. Kenapa mereka? Karena pada dasarnya gue percaya sama chemistry komedinya mereka sih. Gue percaya kalau mereka dikasih panggung, lucunya pasti kurang ajar banget gitu. Nggak, lo dapetinnya itu dari mana? Lo bisa ngerasa bahwa gue dengerin podcastnya. Kan ada banyak podcast lain. Berarti di antara podcast lain lo paling believe ini. Gue udah pertama kan ada modal kepercayaan gue sama powernya Jegel, Boris dan chemistry-nya dengan Bene di Ngeri-Ngeri Sedap. Pasti itu jadi pertimbangan juga lah ya kan, kedekatan kita secara personal juga. Jadi faktor pastinya. Nah ketika dengerin podcastnya, ya gue merasa orang-orang ini kayaknya bisa jadi sesuatu yang lebih besar lagi gitu. Ternyata pas abis itu kita set satu pertemuan khusus brainstorm ide. Oke. Ini film agak lain nih. Apa nih? Gitu. Kayak apa konsepnya? Nah gue semakin bersemangat untuk ngerjain film ini ketika kita nemu bahwa kita bikin kayak Warkop yuk gitu. Iya tuh gue lihat juga tuh. Iya dalam arti bahwa Dono Kasino Indro ganti film Dono Kasino Indro. Mau dia jadi detektif, mau dia jadi anak kos, mau dia jadi pegawai hotel, Dono Kasino Indro. Oke. Konsep itu yang mau kita jadikan referensi. Bene Boris Oki Jegel akan selalu jadi Bene Boris Oki Jegel dari film ke film kalau ada film berikutnya. Oke. Karakternya di tiap film bisa berubah dengan nama yang sama karena orang kenal mereka dengan nama itu. Konsep itu yang membuat gue bergairah gitu kayak itu dari siapa nih tuh? gitu. Dari siapa itu konsep itu? Jujur lupa sih Dit karena brainstorm kan maksudnya. Tapi itu menarik sih. Iya makanya. Jadi Warkop DKI itu seperti agak lain seperti Warkop DKI. Jadi dia grup kan? Iya grup. Itu betul. belum ada lagi dong. Betul. Iya grup lain banyak sih tapi maksud gua yang di film dan akan punya itu kan. Bisa jadi ya udah lama nggak ada. Minimal berapa supaya ada film lanjutan?
Sejuta lah ya. Sejuta lah. Sebagai PH kan pasti lo punya hitung-hitungan kan. Begitu sejuta, oh gue develop lagi. Kayaknya gue nggak bisa secepat itu karena keterbatasan kapasitas gue juga sebagai produser sama Dipa partner gue. Jadi kita juga sekarang menargetkan setahun 2 film saja untuk saat ini. Oke. Karena gue punya keterbatasan fokus juga, Dit. Maksudnya kalau gue gas, kita yuk ada nih investornya setahun 4 yuk. Mungkin secara investment ada yang biayain, tapi kan yang ngerjain gue sama Dipa produsernya. Gue kan belum punya produser lain di Imaginary gitu. Dan kita pengen hands on, kita pengen semuanya tailor made yang ada sesuatu yang kita bikin itu harus ya ibaratnya kalau ini mah butik banget deh gitu, masih idealis ya kan. Jadi nggak pengen terlalu banyak karena pecah fokus. Padahal banyak PH lain yang bilang bahwa minimal tuh harus 5, harus 6 supaya resikonya dibagi rata. Kalau lo justru secara bisnis memang masuk akal, resiko dibagi rata tuh masuk akal kan. Don't put your eggs in one basket itu masuk akal. Cuman kan secara kapasitas produksi gue nggak sanggup. Secara kreatif gue nggak sanggup untuk ngebagi. Kemarin lu bayangin nih, gue karena PH baru ya, nih gue tolol juga sih, gue juga nyesel. Gue bikin timeline itu terlalu ceroboh karena masih baru, Dit. Lu bayangin, Jatuh Cinta Seperti Film-Film itu tayangnya November. Iya. Agak Lain itu syuting Oktober, tayang Februari. Oke. Kakak Bos tayangnya masih nantilah, masih lama. Tapi syutingnya di Desember. Jadi lu bayangin, Oktober gua syuting Agak Lain, November gua post production Agak Lain ngejar Februari sambil promo Jatuh Cinta Seperti Film-Film. Desember masih promo sambil post production semakin intens. Jadi timelinenya tuh numpuk-numpuk gitu. Iya, dan lo stres sendiri kan? Stres gila. Dan gue kan maksudnya baru ya jadi produser. Oh ternyata beda sama kita kerja buat PH. Misalnya lo kerja sama Soraya, gue kerja sama Star Vision. PH besar kan udah punya support system, udah punya resources gitu loh. Apa-apa tuh udah punya, oh ini udah ada departemennya. Promo udah ada departemennya, post production udah ada departemennya. Kalau kita, walaupun kita ada vendor atau ada freelancer, tapi kan ada bottleneck di kita sebagai produser, harus make a lot of decision, harus ada di banyak meeting dan banyak tempat. Itu yang overwhelming buat gue, kayak wah ternyata jadi sutradara sama jadi produser beda ya. Maksudnya kalau sutradara lu fokus di kreatif udah gitu, produser banyak banget yang diurus ternyata gitu. Iya, dan tanggung jawabnya jauh lebih berat. Betul, at the end ya tanggung jawabnya produser gitu. Karena film itu milik produser kan. Betul. Jadi semua decisionsnya di lu. Secara kreatif milik sutradara, tapi secara film secara keseluruhan ya memang produser. Berarti lu akan ngurangin frekuensi bikin film? Bukan ngurangin, sebenarnya nambah. Karena kan 2022 Ngeri-Ngeri Sedap setahun 1, 2023 Jatuh Cinta Seperti Film-Film setahun 1. Nah 2024 baru setahun 2. Oke. Gitu. Cuman lebih pinter aja nanti ngelola timelinenya. Setahun 2 tuh menurut kita untuk saat ini cukup untuk saat ini. Karena sebenarnya godaannya banyak, godaan dalam arti ya banyak yang nge-pitch ide menarik, banyak yang mau membiayai, tapi kitanya juga kayak aduh gue capek sendiri, kapan gue liburannya gitu. Bener sih. Kayak gue bikin produksi nggak mungkin bentrok sama jadwal liburan sekolah. Gue sama Dipa kan, jadi gue sama Dipa gue nggak tahu lo tau apa, anak kita 2, ini dua-duanya sekelas. Oke. Jadi yang kecil sekelas, yang gede sekelas. Jadi jadwal liburan anak-anak kita tuh sama gitu. Jadi gue sama dia ngatur jadwal syuting, pokoknya agenda-agenda syuting, terutama syuting dan tayang itu nggak boleh bentrok sama liburan sekolah. Gitu. Wah bener-bener ini ya. Bener-bener sangat pribadi ya. PH-nya ya. Kan lu PH kecil punya sendiri kan suka-suka, Dit. Maksudnya that's the luxury gitu. That's the luxury itu. Kemewahannya itu. Tapi lu jadi gak bisa ngerjain yang lain deh. Kayak stand up gitu ya. Aduh, stand up tuh. Kayak karena gue menemukan kenikmatan yang luar biasa gitu. Ketika gue baru kelar tur kan. Iya. Ngiri sih gue. Gue ngiri sih lo lihat lu tur tuh kayak kangen banget gue, Dit. Premis tuh udah banyak di notes. Cuman belum ini. Energinya. Buat gue tuh, tau menurut lu setuju nggak? Nulis satu set spesial itu effortnya kurang lebih sama nulis satu skenario. Menurut lu beratan mana? Kalau dari gue pribadi ya, personal ya, lebih ringan stand up. Nulis stand up dibanding nulis skrip film. Buat gue ya, kalau buat gue karena emang gue sekarang kan materi gue tuh mencurhat aja gitu. Oh iya karena bahan mentahnya banyak. Nggak perlu mikirin apa sih namanya. 8 sequence-nya apanya itu kalau buat gue gitu. Iya make sense. Tapi kalau buat lo itu karena masih sama. Kalau gue ngelihat effort yang lo butuhkan dari segi waktu dan tenaga itu mirip gitu. Kayak nulis stand up
Lo harus duduk diam berjam-jam, kemudian lo harus cari waktu buat open mic gitu. Nulis skrip juga lo harus duduk berhari-hari dan dikalikan puluhan gitu. Jadi mirip-mirip buat gue rasanya give and take. Misal lo nyelesain stand up nih dari awal mau bikin, gue mau bikin spesial. Gue mulai nulis sampai setnya jadi kasar hitungan gue 6 bulan. 6 bulan, oke. Nulis skrip juga dari premis sampai skrip kurang lebih segitu. Oke. Mirip-mirip. Jadi artinya karena sama, mending lo lebih milih nulis skrip Untuk saat ini. Oh, karena secara komunal lo bisa melibatkan lebih banyak orang. Karena gue merasa impact-nya, reach-nya lebih luas. Oke. Lu stand up ditonton ribuan orang, tapi lu film bisa ditonton jutaan orang gitu. Oke. Jadi gue merasa film lebih seru deh untuk sekarang gitu. Oke. Dan pun juga timnya lebih gede kan. Iya. Jadi lo bisa bekerja sama dengan lebih banyak orang. Tapi Nggak bekerja juga- sama dengan lebih banyak orang itu buat gue malah poin minusnya bukan poin plusnya, Dit. Kenapa kok kerja Ya sama? susah lah, capek. Ngurusin orang tuh lebih capek daripada ngurusin yang lain-lain. Iya. Ya kan tantangan terberat sutradara produser ngapain sih ngurusin orang kan? Iya. Gue pikir lo enjoy di situ, nggak juga ya? Karena orang ada aja yang aneh. Gue enjoy dalam arti bahwa gue seneng bagaimana film ini bisa menempa gue jadi orang yang lebih, menurut gue lebih matang, lebih dewasa, lebih tenang, lebih bisa mengelola emosi gitu. Oke. Jadi gue growing personally, gue rasa di film lebih rapid karena gue cukup temperamental menurut gue ya. Maksudnya anak-anak komik yang di Hakorp yang kenal gue dari lama tau lah kadang-kadang gue si G tuh pernah jadi saksi. Gue lagi di Bali sama dia, gue ngamuk ke waiter gara-gara kita nunggu lama berdua, terus tiba-tiba ada datang bule, nggak lama pesan makanannya datang, terus gue marah-marah gitu. Lo di marah-marahnya restoran. gimana? Iya, marah-marahnya kita udah dari tadi nunggu, kok itu orang baru datang udah dapat makanan gitu loh. Jangan mentang-mentang saya pribumi ya. Saya juga bukan Oh pribumi. iya, maksudnya Mentang-mentang saya turis Taiwan gitu kayak. Ya, mentang-mentang saya orang Indonesia gitu ya. Saya bukan Maksudnya bule gitu. kayak gitu gue triggered gitu. Dan gue triggernya bisa sampai lash out, sampai komplain, jangan gitu dong caranya gitu. Nah, gue sekarang kayak lebih zen gitu, lebih chill. Oke. Karena tantangan di lokasi syuting tuh memaksa gue untuk lebih chill aja gitu. Oke, itu karena umur kali. Pendewasaan umur Iya juga. dan tidak menurut gue Dit, karena ditempa. Karena lu dilatih untuk kalau lu produksi film, setiap lu marah lu lash out ya berantakan gitu. Betul. Berantakan. Jadi gue terlatih untuk sabar gitu. Oke. Gue pernah ngorbanin satu handphone di salah satu produksi gue. Lo lempar handphone ya? Gue banting karena gue kesel, gue nggak mau marah ke kru, tapi gue gondok, tapi gue merasa gue butuh outlet. Gue ingat waktu itu kayaknya iPhone sekian lah. Nanti kalau gue sebut tahunnya ketahuan film yang mana. Oke. Itu yang kayak iPhone. gini kali ya? Kayak gini ya? Enggak. Gue banting ke Ubin. Terus gue nyesel loh. Tapi pas gue pungut itu udah jadi Motorola Razr. Begini. Nekuk. Udah gini. Nekuk. iPhone gue udah nekuk. Tapi itu marahnya kenapa? Maksud gue pengen tahu apa alasan lo sampai lo bisa banting Ketika handphone. itu, Iya. gue merasa kru gue tidak kooperatif. Gue merasa they're working against me. Gue merasa tidak dihargai. Karena? Kalau mau introspeksi ke diri gue sendiri, mungkin karena gue tolol aja gitu. Karena mungkin mereka merasa nih director nggak tahu apa-apa sih gitu. Mungkin ya. Jadi gue introspeksi aja. Mungkin ketika itu gue merasa mereka tidak respect sama gue karena gue juga tidak layak mendapatkan respect itu. Mungkin ketika itu gue masih sebagai director yang dipersepsikan baru dan kayak ini orang kayak nggak ngerti apa-apa dah gitu. Tapi kan seharusnya yang namanya kru ya, sutradara itu kepala paling utama. Betul, gitu. dan gue nggak bilang semua kru gue begitu. Ketika itu ada beberapa lah yang kebetulan gue ngeyel gitu kali ya. Ya pokoknya gue merasa lah ini kok kayaknya mereka nggak ada respect-respectnya sama gue ya. Tapi kan gue mau marah juga nggak enak, ya udah akhirnya gue banting HP. Terus berarti lo nggak bisa pakai handphone itu lagi dong? Enggak, gue. Apa tetap lo paksa? Enggak, udah mati langsung, udah nggak bisa kepake lagi. Oke. Balikin. Gak mungkin ya. Bisa ya. Nangis pernah gue nangis yang nangis. Nangis bukan, di lokasi. Di lokasi. Jadi nangis pernah. Gokil, jadi kan kodir gokil. gue ada ini merah 3 film jadi kodir, jadi orang juga nggak tahu film yang mana. Kodir gue kebetulan merah, jadi pas lunch break kebetulan set syuting sama tempat makan catering tuh beda jaraknya lumayan jauh. Jadi pas oke, teman-teman kita break makan siang ya, bubar dong. Set kosong dong, cuman gue sama merah doang. Nangis gue terseduh-seduh gitu. Gua gara-gara peluk apa? dia. Kesel kan? Makanan habis atau? Bukan. Karena nggak bisa marah. Karena gue tahu kalau gue marah, ini produksi berantakan gitu. Apa penyebabnya? Apa pemicunya? Lo marah tuh apa gitu? Iya.
kurang lebih itulah rasa bahwa Sama gitu? Iya sama, masih sama, Oke, masih sama oke. kejadiannya kayak masa-masa di mana gue merasa kenapa gue sutradara tapi gue Nggak ngerasa nggak dihargain. dihargain gitu, stres sendiri, keputusan-keputusan kreatif gue disanggah terus, kayaknya apa yang gue pengenin dianggap jelek, kayak gitu loh Dit, kayak numpuk gitu, kayak aduh gila susah banget ya jadi sutradara gitu. Ah udah daripada gue ngamuk, gue nangis aja gitu. Tapi kalau sekarang udah enggak dong. Enggak. Sekarang lo mengelola, apalagi lo produser kan. Betul. Paling sutradara Sebagai lo yang nangis director, kan. sebagai director juga enggak. Dan tapi jadinya ya itu, jadi belajar untuk setelah sekian film itu belajar untuk menemukan kru-kru yang memang sefrekuensi, sejalan, Iya sih, yang kayak itu memang penting ya. orang-orang yang memang percaya sama gua gitu. Gua mungkin bukan yang terbaik, gua mungkin bukan yang paling paham, paling estetik, tapi mereka percaya sama gue, itu yang terpenting sih. Oke. Kan lo kan penulis juga nih. Di skrip-skrip yang lo terima ini, terutama kan banyak yang ngedirect orang lain juga nih. Iya. Pernah gatal nggak lo? Kayak ini kayaknya ceritanya mending diginiin deh. Terus lo dapat sanggahan kreatif dari sutradara gitu. Karena gue dulu ngalamin kayak gitu-gitu. Banget. Tapi ini gue lagi dejavu nih. Jadi kan ngalamin banget, sekarang lagi gue alamin. Jadi kan gue ngalamin itu pertama waktu Ngeri-Ngeri Sedap. Setiap kali gue debat sama Bene tentang karakter, jawaban Bene hanya kalimat template. Orang Batak memang gitu bang. Contoh apa? Contoh? Aduh. Kayak Contoh, ngomongnya contoh. apa? Dan lu nggak nonton juga filmnya, percuma gue kasih contoh. Ya makanya biar tahu bagian yang mana gitu. Ini kan udah spoiler, udah lama lah Ya, ya spoiler. oke. Kan bapaknya kan di akhir kan minta maaf ke Lolo Ya. sebagai anaknya. Ya. Minta maafnya tuh, ini kan ending film Dit. Minta maafnya tetap dingin, nggak yang rangkul kah atau gue ngerasa sebagai resolusi. Kok minta maafnya gitu doang? Gue dari perspektif gue yang sangat klise dan mungkin template-ish, gue merasa rekonsiliasi itu harus sangat hangat dan pay off banget gitu. Iya, filmish lah, filmish. Filmish. Bene bikinnya dingin. Bapaknya nih udah tahu salah, minta maaf, tapi minta maafnya tetap dingin. Lah gue ngerasa Ben, apa nggak bikin lebih hangat? Nggak bisa bang, orang Batak memang begitu. Nah gue nggak bisa ngomong apa-apa. Nah kejadian lagi nih sekarang nih, Mera lagi nulis skrip yang berasal dari kecintaan dia terhadap drakor kan. Oh di drakor ini orang Batak nih yang main. Bukan. terus. Drakor ini tentang dokter mata, drama kornea. Drama kornea, iya. Ferdi Riva yang main. Agak burem tuh. Iya, jadi filmnya burem enggak kan? Enggak. Jadi dia kan udah lagi bikin draft. Sekarang lagi nulis draft 3. Kemarin di draft 2. Beberapa perdebatan gue sama dia, jawabannya ide Javu kayak gitu. Drakor emang gitu Han. Jadi kan dia referensi treatmentnya kan drakor nih. Itu berarti kebalikannya ya? Terlalu romantis enggak? Ya nggak bisa spoiler gue, tapi ada beberapa treatment dia yang menurut gue kok gitu sih treatment adegan lu, atau kok emang perlu ya karakter itu sampai segitunya? Karena dia taste-nya drakor banget dan dia merasa soul-nya film ini terinspirasi dari drakor. Ya kalau drakor emang begitu. Jadi gue kayak oke, kita lihat bagaimana cara lo mengadaptasi kecintaan lo terhadap drakor diimplementasikan ke film lo, film naskah pertama lo ini. Yaudah kita lihat aja. Jadi ujung-ujungnya kata kuncinya adalah kepercayaan ke kreatornya. Oh, lo pernah ngalamin sebaliknya nggak dulu pas kerja bareng produser kayak nggak ini emang kayak gini, jadi lo harus kayak gini gitu. To be fair, kenapa gue sampai 8 tahun di Star Vision? Karena gue merasa Papa Roy sebagai produser bisa cukup diajak diskusi gitu. Kalau ada hal-hal yang gue insist, ya seringkali ya memang dia percaya aja. Oke, kalau memang lo segitu kekehnya, ya udah gue turutin gitu. Oke. Nah ini agak lain nanti tayang di Februari 1 ya? 1 Februari sudah tayang berarti. Sudah tayang. Ini Sudah tergantung tayang nih ya, kapan teman-teman. naik nih. Tapi kemungkinan sih udah tayang. Iya. Nextnya akan ada Kakak Bos. Kakak Bos tahun ini. Kita lagi proses pasca produksi untuk tayang tahun ini. Itu ada challenge baru kah di sana atau kebaruan apa yang lo mau taruh di situ? Itu baru banget lagi tuh Dit. Oke. Itu kan film Kakak Bos itu gue belum bisa cerita premisnya, tapi temen lu kalau nonton Naga Lain di depan ada teaser 1 menit harusnya kebayang premisnya apa. Cuman keresahannya Ari Kriting kan
main di film gua Susah Sinyal kan 2017. Kita karena dia salah satu pemeran utama, kita banyak banget ngobrol lah. Dia punya 2 keresahan utama yang dia tumpahkan di film ini. Yang pertama adalah betapa orang timur itu biasanya hanya jadi badut, hanya jadi sidekick, hanya jadi comic relief. Itu yang pertama. Yang kedua, dia merasa kenapa sih kalau film yang tentang orang-orang Indonesia Timur harus sedih, harus mengenai penindasan, harus mengenai kesenjangan, menarik. harus ya disedih-sedihin kita feel sorry for them gitu. Emang nggak bisa orang Timur pertama mereka yang jadi leadnya, they take the center stage. Kedua, emang nggak boleh kalau orang Timur have fun aja. Ya itulah film Kakak Bos tentang orang Timur yang bersenang-senang. Oh gitu. Jadi leadnya semuanya orang Timur, Dit. Kecuali gue untuk dapetin kontrasnya. Tiba-tiba ada gue supporting gitu. Gue ikut di situ. Tapi kalau lu lihat teasernya, semua orang di teaser itu orang Timur semua kecuali gue. Menarik ya. Jadi ini akan jadi sesuatu yang fresh juga gitu. Orang-orang yang selama ini mungkin lu nggak pernah lihat jadi pemeran utama, bahkan mungkin lu nggak pernah lihat sama sekali, tiba-tiba jeng. Bahkan salah satu pemeran utamanya yang belum ada di teaser itu kita casting dari belum pernah main sama sekali. Jadi ini persis pengalaman gue kayak Susah Sinyal. Susah Sinyal itu Aurora Ribeiro belum pernah main apa-apa kecuali jadi ekstras di iklan 1 kali lewat di belakang. Nah ini kejadian lagi di Kakak Bos, ada satu karakter yang belum pernah main apa-apa sama sekali. Jadi langsung jadi pemeran utama. Tapi lagi-lagi keputusannya kalau di tanda kutip ya kayak nggak komersil ya. Karena kan pasti PH-PH lain untuk ngambil keputusan itu pertimbangannya banyak juga kan. Sama kayak filosofi lo tadi ya, lo percaya sama story-nya aja. Kreatornya, percaya sama kreatornya, percaya sama story-nya. Karena kalau gini Dit, kalau keputusan kita selalu bersandar pada sisi bisnisnya, akhirnya filmnya gitu-gitu aja. Bener. Gitu-gitu aja. Sama-sama maksudnya koridornya sempit gitu. Variasinya ya segini gitu. Tapi ketika lo percaya sama kreator dan keputusan bisnis itu balik lagi ke prinsip gue tadi, a good story is a good story. Kalau cerita lo bagus orang suka, tiba-tiba koridor kreatif lo jadi lebar gitu. Oke. Gitu sih. Oke, thank you Ernest sudah Thank you ngobrol di sini. Radit. Terima kasih Sukses teman-teman. buat agak lain juga ya. Amin. Oke, thank you semuanya. Dadah.